Nah, perhatikan teman-teman, ada kata-kata tentukan seberapa ini kok saya belum. Tentukan tentukan tidak tempat aja ya. Enggak mau stop dulu, kita pindah ke kita aja ya. Enggak mau ini kita geser ke sini. Kok nggak ada semua ya? Ini ya. Oh, gitu ya. Oh. Sebenarnya ditaruh ini ya, oke. Insert. Oke. Ya, biar kelihatan. Sudah terlihat tulisannya? Sudah ya? Sudah besar banget. Nih, tentukan seberapa cepat jarak antara kapal A dan kapal B berubah setelah 2 jam kemudian. Jadi ini sebenarnya sebelum 2 jam atau di 2 jam itu sebenarnya dia masih lebih kecil daripada 60 kilo gitu ya. Tapi yang ditanya adalah seberapa cepat jarak antara kapal A dan B berubah setelah setelah 2 jam kemudian ya, setelah nih ada kata-kata setelah 2 jam kemudian apakah perubahan tersebut meningkat atau menurun gitu ya. Nah, banyak yang mengatakan menurun padahal enggak. Atau nah ada yang mengerjakan dengan logika sederhana nih. Kalau kecepatan kapal A itu 12 km per jam, sedangkan kapal B itu kecepatannya 9 km per jam, dari sini aja udah nampak ya enggak? Bahwa kapal A itu lebih cepat dari kapal B. Pasti. Dan ini pergerakannya kan gini. Kapal B itu di sini nih, kapal B. Kemudian kapal A itu di utaranya ini sejauh 60 km kan. Nah, kemudian ceritanya adalah gini, si kapal A itu berlayar ke timur, timur itu sebelah sini ya. Timur itu ke sana nih, arahnya ke sana nih, arah kapal A bergerak. Nah, kapal B bergerak itu ke sini, ke utara ya, jadi ke sana. Nah, jaraknya kan berarti nanti berubah nih. Kalau 1 jam berarti jaraknya kan jadi kayak ini ya. A-nya di sini nih, saya kasih aksen deh. Ini B aksen gitu ya. Nah, berarti jaraknya yang ini ya. Gitu. Kemudian kalau ini bergerak lagi, ini B-nya berarti bergerak ke sini ya. Nah, kayak gini. Kemudian bergerak lagi, ini B-nya bergerak ke sini. Dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah kecepatan perubahan tersebut. Kemudian perubahan tersebut itu
dia naik atau turun gitu ya. Semakin 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 jauh apa semakin pendek. Nah, kemarin ada yang menghitung ya udahlah 2 jam aja dulu gitu ya. Jadi hitungnya 2 jam dulu nih. Ini B, ini A, ini nolnya dulu ya. Kemudian ini A-nya bergerak ke sana kan, A-nya di sini ya. Nah, anggap aja gini, ini setelah 2 jam ya. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau 2 jam, T-nya sama dengan 2 jam, berarti di sini menjadi berapa kilo nih? Berarti kan kalau ini X ya, ini sebagai X nih, ini sebagai Y gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti X-nya itu adalah gini, jaraknya ya, jarak dari O ini, aksen deh. Di sini berarti kecepatannya itu berarti dx per dt ya. Dx per dt itu karena kan ini jaraknya ini x sebagai x. Berarti di sini kecepatannya nih adalah 12 km tadi ya, kilometer per jam. Berarti x-nya adalah kalau dalam waktu 2 jam ya udah berarti 12 kali 2 24 ya. Nah, kemudian y-nya nih. Nah, hati-hati nih. Y-nya itu kan tadinya dari A ke B aslinya tuh sebelum bergerak ya di suatu siang itu jaraknya 60. Kalau B-nya bergerak ke timur, ke utara, ke arah sana ya, berarti 60-nya nanti dikurangi nih. Itu kalau dalam waktu 2 jam kan berarti 9 kali 2, 18 ya. Berarti Y-nya adalah 60. Bentar, saya terlalu nempel nih. Berarti di sini Y-nya adalah 60 ya. Oke, kilometer ya. Kemudian berarti di sini DJ per DT ya, karena terhadap waktu kan, itu adalah ya 9 kali 2 kan 18. Nah, begitu. Ini kecepatannya ya. Nah, yang ini adalah S-nya nih, jarak antara A dan B ya. Yang ditanya adalah ini jaraknya ini saya lambangkan sebagai S deh gitu ya. S-nya, nah ini kan siku-siku, ya enggak? Kita pakai Pitagoras nih. Kemarin yang udah ngitung siapa nih? Cak, Cak, kemarin kamu ngitung berapa nih? Kayak ini Cak, pakai ini deh. Cak berapa Cak? Cak. Bentar bu, kertasnya hilang. Ada akarnya ya kayaknya ya. 6 akar. Atau siapa yang ngitung kemarin dapat 6 akar berapa ya? Atau salah ya, jangan saya. Siapa yang kemarin ngitung di situ? Anda? Kemarin kamu ngitung pakai 24, 42, terus miringnya? Saya nomor ini enggak ngerjain, Bu. Oh, oke deh. Siapa ya? Cak, udah ketemu belum, Cak? Apa Audrey? Tapi saya bukan akar. Bukan angka? Iya, saya bukan akar. Oh, berapa? Saya pakai perbandingan gitu. Oh, pakai perbandingan. Oke. Yang kemarin ngitung di sini pakai Pitagoras siapa ya, Bisma? Kamu ngitung pakai Pitagoras? Saya nggak ngerti. Oke deh. Siapa kemarin ya? Kayaknya ada deh. Siapa ya? Adre? Saya dapatnya koma, Bu, bukan pakai akar. Oh, oke deh. Ya udahlah. Berapa? 48 ya. 48,37 saya dapat. 48,37. Oke lah, ya udah. Ini kayaknya akaran kayak gitu. Nah, berarti yang ditanya apa? dS per dt sama dengan berapa? Karena yang ditanya kecepatan ya nggak, teman-teman? Tentukan seberapa cepat jarak antara A dan B berubah. Berarti ini perubahan ini loh. Ini A dan B itu nanti dS per dt-nya berapa? Kan kecepatan ya nggak? Turunan dari jarak kan kecepatan, benar nggak sih? Caroline, mana Caroline ya? Iya, Ibu. Iya kan? Benar, Bu. Turunan dari, kayaknya Caroline agak nyerempet-nyerempet ke sini juga ya. Kamu pakai fisika kan? Teori fisika? Iya nggak, Iya, Caroline? Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, teman-teman,
di sini kita bisa menuliskan persamaan Pitagorasnya nih. Dari sini dapat dengan S kuadrat, ya nggak teman-teman? Betul? Pitagoras ya, siku-siku ya. Nah, kemudian karena di sini ada dy per dt, dx per dt, df per dt, ya udah ini kita turunkan aja 3 variabel, diturunkan masing-masing boleh ya. Jadi x kuadrat itu diturunkan dia menjadi 2x dx per dt karena terhadap waktu semua ya. Nah, ingat di soal yang kemarin terakhir yang saya tanyakan dy per dt ya kalau nggak salah. Dx per dt diketahui. Nah, ditambah y kuadrat diturunkan berarti nah, jadi t-nya adalah parameternya ya dari 3 variabel ini. S kuadrat ya udah 2s ds per dt. Nah, kita akan mencari ini loh. Ini apa? Kita mau cari ini, nanti hasilnya berapa gitu. Nah, kemudian ini kok kelipatan 2 semua, ya udah 2-nya buang aja ya, biar nggak repotin ya. Nah, kemudian kita masukkan tuh. Tadi x-nya berapa tadi? 24 ya. Kali dx per dt tadi 12 ya. Ditambah y-nya berapa? 42. dy per dx dy per dt-nya 18 sama dengan 7. Nah, ini ditanya nih, ds per dt yang mau kita cari ya udah. Berarti ds per dt itu adalah ya udah ini ya. 24 kali 12 berapa? Adre. Kamu di depanmu ada kalkulator nggak? Kamu ambil kalkulator. 24 kali 12 berapa? 288, Bu. 288 ditambah 42 kali 18. 756. Oke, terus sekarang ini ditambah terus dibagi 48,37 tadi. Dapatnya 21,58. 58 bla bla bla. Ya udah, nih. Katanya berarti kilometer per jam ya. Kemudian ini kecepatannya. Ini pas persis di 2 jam. Kemudian, nah kita akan menjawab berikutnya nih, apakah dia meningkat atau menurun ya? Nah, kemudian karena dia setelah 2 jam kemudian, nah kita coba kalau 3 jam coba deh. Jangan pakai waktu yang lebih kecil dari 2 jam ya. 2 jam minimal. Nah, kemudian karena setelah 2 jam kemudian, nah ya udah batas minimalnya adalah 2 jam. Kemudian kan kita nggak tahu nih, ini naik apa turun ya karena nggak ada pembanding kan. Nah, kemudian kalian ambil nih kalau T-nya sama dengan 3 jam. Nah, ya udah kalian bikin lagi segitiganya tuh. Kalian cari nanti ds per dt-nya harganya naik atau turun begitu. Apakah jelas teman-teman soal ini? Saya tanya dulu nih sampai sejauh ini dulu deh. Apakah paham maksud soalnya, teman-teman? Bahkan kalau ada yang mau bertanya. Idan, Vincent, paham maksudnya? Masih mencoba, Bu. Oke, jadi jangan dibandingkan. Nah, kalian kemarin terjebak membandingkan sama jarak awal ya, sama 60 nih. Oh, karena dia lebih kecil nih. Kalian membandingkan ini nih. Oh, ini jaraknya 48,37. Di sini 60. Oh, berarti turun gitu kan. Bukan itu yang dibandingkan ya, teman-teman ya. Karena yang ditanya adalah perubahannya. Yang pertama adalah kecepatan jarak antara A dan B itu berubahnya ya ini ds per dt tadi. Kemudian apakah perubahan tersebut meningkat atau menurun? Nah, berarti kita karena dia bilangnya setelah 2 jam kemudian, nah coba kita cari kalau t-nya 3 jam. Berarti di sini x-nya jadi berapa nih? Kalau 3 jam berarti 12 kali 3 36 ya. Kemudian dx per dt-nya tetap 12. Nah, kemudian y-nya jadinya berapa nih? 60 dikurangin 27 ya? 6%. 60 kurangin 27 berapa?
Vincent? 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 60 kurangi 27 berapa? 33, Bu. 33. Nah, kemudian di sini S-nya hitung lagi pakai Pythagoras ya. Nah, nanti ketemu di sini berapa. Habis itu kuadrat sama dengan S kuadrat. Nah, kemudian dimasukkan sama dengan berapa. Nah, kalian lihat nih antara yang di sini sama yang ini naik apa turun? Kalau naik, oh naik. Karena kecepatannya tambah cepat ya. Kalau tambah cepat artinya perubahannya semakin meningkat. Begitu. Semoga paham ya teman-teman. Kita, Sisi, jelas masuk soal. Jadi kemarin sebenarnya kalian udah memakai yang ini, kemudian memakai logika ini aja udah saya betulkan ya. Kecepatan kapal A kan lebih cepat nih daripada kapal B. Ya udah pasti perubahannya akan semakin jauh gitu ya. Naik berarti. Jadi jangan bandingkan sama 60-nya, ini jebakan. Oke. Paham ya, teman-teman ya. Jadi kalian harus hati-hati baca soal. Clue-cluenya di mana. Oke, saya lanjutkan soal yang ini yang apa? Yang ini ya, DXDT, DYDT itu ya. Nah, ini kan nyambung sama yang ini sebenarnya, teman-teman. Nah, perhatikan. Di sini sebuah titik bergerak sepanjang kurva. Nah, kurvanya adalah Y sama dengan, terus diketahui dx per dt nih 4. Itulah nilai dy per dt. Untuk X sama dengan 3. Nah, berarti ini kalian kemarin sudah banyak yang jadi pertama kita cari dy per dx ya. Kenapa? Karena variabel bebasnya X nih. Ya udah dy per dx dulu kan. Nah, berarti berapa nih? Setengah dikali kita dapat X dibagi akar X kuadrat plus 1 ya. Nah, kemudian dy per dt itu berarti X dikali dx per dt, ya enggak? Nah, ini kan coretnya ya. Tetapi kita berguna nih, karena dy per dx kita punya ini. Kemudian dx per dt kita punya nih, tinggal dikali ya, berarti ini adalah X dibagi akar X kuadrat plus 1 dikali sama 4 nih. Nah, dengan syarat X-nya sama dengan 3 nih. Nah, maka dari sini kita dapat nilai dy per dt. Nah, ya udah masukkan X-nya 3 nih, 3 per akar 10 ya. 90 kali 4. Nah, jadinya adalah 6/5 akar 10. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, kemarin ada yang nggak menuliskan ini, kalian langsung nggak ada ini ya, proses ini ya. Nah, saya terangin skornya. Dari mana tiba-tiba muncul gitu ya. Kenapa dy per dx dikali sama 4. Nah, kalian pokoknya sebutkan logika berpikirnya gitu ya. Jangan sampai di coretan kalian tidak dimunculkan logika berpikirnya, karena itu penting untuk melihat bahwa oh prosesnya lewat sini gitu ya, teman-teman ya. Karena kan ini tertulis, jadi kalian bukan kalian ceritakan, tapi kalian ceritakan di dalam tulisan, jadi harus lengkap. Terus ya, soal yang ini ya, jangan bingung lagi kalau ketemu soal ini. Nah, ini kan sebenarnya nyambung antara dua soal ini. Cuman beda casingnya ya, beda ceritanya. Oke, sekarang yang pembuktian rumus ini. Soal nomor berapa ya? Jangan ya. Nah, kemarin Ica kalau nggak salah, Ica apa? Nggak tahu, Ica, kamu nemu rumusnya dari mana, Cak? Kamu utak-atiknya gimana, Cak? Mana Ica ya, Cak? Ya, Bu. Kamu proses dapat rumusnya gimana, Cak?
Bisa. Kemarin kamu kan menuliskan rumusnya gini. F F X, saya tulis juga X dikali WX. Nah, kemudian Cak menuliskan F aksen X-nya adalah apa, Cak? Cak. Itu F U aksen X dikali WX dikali WX WX ditambah UX dikali W aksen X W aksen X kali UX ya? Iya. Terus dikali gini ya? Kali apa, Cak? Bentar, tulisannya berantakan ini saya. Kali VX ya? Iya. Terus? Tapi dikurangin dulu. Dikurangin? WX, dikali WX, terus dikali WX apa WX ya? Iya. Kali? Tapi yang ini dikalinya dikali sama X. V aksen X. Benar? Iya. Terus dibagi? Dibagi V kuadrat ya? Iya. Nah, kamu nemu ini dari mana, Cak? Gimana caranya, prosesnya? Yang saya anggapnya WX-nya ke atas. Jadi yang di atas saya tambahin gitu doang. Oke. Jadi ini Ica mengalihkan yang UX sama BX ya. Nah, kamu pakai ya perkalian dulu yang di dalam kurung ini aja ya. Terus habis itu pakai pecahan, ya kan? Pecahan itu kan berarti turunan atas dikali bawah gitu kan? Kemudian dikurangi atas kali turunan bawah gitu kan? Bawah kuadrat. Ya, Cak? Iya. Rumus perkalian jadi ini GX. Kemudian Ica memakai rumus yang ini. Ada juga kemarin ada yang menemukan rumusnya adalah dari sini. Ada yang menemukan rumusnya Fx. Akhirnya kok ada pangkat 3 gitu kan. Kalian mengambil GX-nya itu yang UX dibagi VX. Ini sebenarnya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, hanya kalian harus teliti di prosesnya karena nanti di sini jadi ini pangkat 2 terus nanti muncul lagi kan dikali lagi jadi ada nanti V-nya jadi pangkat 3 nih. Nah, sederhanakan dulu aja gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemarin ada yang stuck nih kok jadi pangkatnya jadi besar sekali. Oke. Kalau kita kemarin Ica juga membuktikan pakai kalau dikali pelangi dulu ya, Cak ya. Yang nomor rumusnya ini. Saya tulis dulu. Fx-nya adalah apa tadi? X plus 2. Jadi kemarin ada yang langsung menuliskan rumus ini, rumus itu dari mana asalnya itu? Saya kurangin juga karena nggak disebutkan ya. Jadi kan tunjukkan ini kan pembuktian rumus yang sudah ada, pakai rumus apa gitu kan. Ada yang menuliskan pakai rumus perkalian, tapi terus tak ada pecahan tak. Gitu. Kemudian 3x plus 1. 3x plus 1, kemudian x gitu. Nah, tadi kalau kita memakai yang rumus atas, tadi sama bawah hasilnya sebenarnya sama ya. Nah, tadi apa? Ini kita ubah jadi bentuk perkalian di atas gitu ya. Nah, terus dikali 3x plus 1. Nah, perkalian yang atas itu sebagai GX-nya ya. Jadi F aksen X-nya adalah, nah ini dulu. Turunan yang depan 1 dikali X min 6 ditambah ya turunan yang belakang nih 1 X plus 2 tuh dikurang turunan yang bawah 3 kemudian dibagi bawah kuadrat kan
3X plus 1 di atas. Kemarin Ucap mengalihkan yang ini, oh hasilnya sama, C gitu juga boleh. Bisa ini yang saya kasih nilai itu nomor ini. Nah ini kemudian, ya udah ini tinggal dilanjutin ya, ketemu jawabannya. Terutama nanti kalau yang di sini udah muncul yang pangkat-pangkat seperti di PG ya, ada kan? Itu lebih ringan lagi menggunakan. Oke teman-teman. Jadi pembuktiannya nggak usah yang repot-repot, tapi kalian gunakan aja pembuktian dari rumus yang sudah ada nih. Apa kemarin saya bilang kan pecahan sama perkalian ya. Nah jadi kalian bisa memakai GX-nya yang perkalian, HX-nya yang di bawah, atau kalian mengambil GX-nya yang pecahan nih. Oke, kayaknya nomor selanjutnya, apakah perlu dibahas teman-teman? Yang nomor 2 terakhir yang pakai limit, perlukah? Perlu. Oke, kemarin ada yang stuck ya, bingung ya. Lanjutannya gimana? Yang soal mana ya? Nah ini kemarin, ini padahal gampang nih. Ada yang kok kurang lengkap, nggak lengkap ya. Banyak tuh yang nggak lengkap. Sudah benar tapi nggak lengkap. Ada yang menurunkan di dalamnya itu keliru. Nah, ini kalian mau pakai rumus apa nih terserah. Bisa dipecah tapi harus hati-hati ya. Nah, ada yang menganggap sebagai ini F. Ini bentuknya saya. Ini bacanya apa sih kalau disebutkan? Do ya. F do ya. Tapi di mana? Ini nah, gitu ya, sama dengan gini aja, 3 min 2 plus 3 berpangkat sepertiga. Nah ini lebih gampang. Jadi F aksen itu sama dengan ini sepertiga, ini turunin aja nih, dikali ini 2 plus 3 pangkatnya jadi min 2/3 ya. Nah dikali baru turunan ini perkalian nih. Kok perkalian, pecahan ya, pecahan. Kemarin ada yang stop di sini terus sama dengan baru turunan yang di dalam, nah ya nggak nyambung gitu kan, dikali gitu ya. Berarti ini kan turunan atas tuh 3 dikali di bawah, turunan bawah dibagi bawah kuadrat ya. 2 tuh plus 3 kuadrat. Nah, kita dapat bentuknya jadinya apa nih? Ini 6 dikurangi 6 habis 9 ditambah 4 13. Ya udah berarti 13 apa sih ya? Per 3. Ini kan min tuh. Kalau kita tuker berarti ini jadi di atas ya. 2 tuh plus 3 berpangkat 2/3. Yang ini jadi di bawah. 3 min dikali sama 2 plus 3 berpangkat 2. Nah, ini bisa dikurang nih. 2 dikurangi 2/3 berapa? Jadi jawaban terakhirnya adalah 13 per. Disederhanakan ya, teman-teman. Anggap ini X. X itu /2 plus 3. Nah, berarti dia A2. Jadi adalah per X pangkat 2 dikurangi. Berarti 4/3 ya. Nah, ya udah. Kita dapat jadinya. Jawabannya adalah 3. Dikali yang ini. Nyatakan dalam bentuk akar boleh. Pangkat pecahan juga boleh ya. Ini 3. Kalau dikurangi 1/3 ya. Ini berarti 3 min 2 pangkat 2, kemudian ini dijadikan 1 juga boleh. 3
kemudian 4 ya. 2 itu plus 3 berpangkat 4. Nah, kayak gini. Ini dikeluarkan 1 juga boleh ya, karena kan 4/3 itu 1/3. Gitu. Apakah jelas, teman-teman, nomor ini? Yang teliti agak enggak susah sebenarnya, cuman kalau kalian nggak teliti, mana dulu nih langkahnya ya jadi keliru. Oke? Lanjut ya. Nomor terakhir ya. Nomor berikutnya. Sekarang yang pakai linding. Kalau linding sih kemarin kelirunya karena kalian ada yang keliru. Pokoknya kalau belum ingat aturan di limit ya, kalau kalian belum substitusi hanya, ya limitnya jangan dibuang gitu ya. Aturan di limit jangan dilupakan. Oke. Nah, ini berarti kalian jabarkan ya lim mendekati 0. Yang ini kan 6 ya. Nah, kemarin ada yang menuliskan di sini nggak ada kuadratnya lah, kok soalnya keliru. Jadi harus teliti ya menuliskannya ya. Saya kurangi jadi ini. Kopas dari mana? Jadi hati-hati penulisan kuadratnya. Kemudian ini kan 6 itu adalah 60 per 10 ya. Nah, ini kita kurangin dulu nih. Berarti 10 ya. Oke. Nah, kemarin ada yang menuliskan juga di sini 10, di sini 59 per 10 juga masih ada lah kan. Saya jadi agak curiga ya kan. Jadi jangan buat gurunya curiga sama kalian. Ini kopasnya dari mana gitu ya. Harus yang teliti nulis itu. Ini 60 dikurangi 59 nih baru 10. Ini hilang nih kalau udah jadi 10 jadi hilang gitu ya. Nah, kalau saya biasanya gini, yang enggak pecahan itu saya pisah sendiri. Yang pecahan 2 itu saya samakan penyebutnya ya. Ini kan tadi 1/10 ya tadi ya. Berarti ini penyebutnya adalah, ini saya pindah menjadi 1/5H, saya pindah ke depan. Nah, ini berarti 10, 5, berarti 10 ya. 10 kali 2 min 3H kuadrat. Nah, 10 kali 2 berarti ini masih 2 ya. Nah, berarti masih di sini 2 min 3H pangkat 2 ya, karena 1 ya, 10 ya, 60 dikurangi 59. Kemudian dikurangin, ini dibagi ini ya udah 4 ya. Ini enggak? Karena 10 dibagi 5 kan 2. Yang ini dibagi ini habis 2 2. Oke. Tim H mendekati 0, 1/5H tetap di luar, min 9H plus, yang ini kita kuadratkan tuh 4 min 2 min 4 per 10 kali 2 min 3H kuadrat. Nah, kemudian ini 4-nya coret dulu nih. Nah, tim H mendekati 0, 1/5H, nah ini kan ditambah, berarti ini min 12 plus 9H doang ya, per 10 kali 2 min 3H kuadrat. Kurung siku. Nah, hanya coret dulu. Sekarang substitusi nih. Nah, perhatikan. Kalau udah substitusi, jangan ditulis lagi nih. Jadi 1/5 kali, ini ya ulang ya, min 9 ditambah min 12 per 10 kali 2 kuadrat ya. Nah, kita tinggal ditambah. 1/5, min 9, dikurang ya jadinya ya. Ini salah coret. Oke. Ini 4. Nah, 4 ini 3. Nah, jadinya min 3/10 ya. Jadinya adalah ini min 90 min 93 per 30, 5 kali 10 kan. Oke, teman-teman. Kemarin ada yang jawabannya udah ini, tapi saya cek dari langkah kerja kalian ya, step-stepnya. Kalau ada yang keliru nulisnya ya udah saya kurangin pasti. Oke, jadi matematika itu bukan hanya hasil akhirnya doang. Karena ini soal uraian.
Jadi harus runtut penulisannya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau H itu masih ada, oh limitnya berarti belum dipakai. Jadi jangan lupa menuliskannya. Tapi kalau H udah disubstitusi, jangan masih ditulis. Lim sama dengan itu juga nggak boleh ya teman-teman. Karena lim sama fungsinya itu mereka satu kesatuan. Jadi jangan dipisah. Jadi kayak kemeja sama celana itu ya nyambung jadi satu. Kalau pakai kemeja ya harus pakai celana. Jangan sampai hanya dipakai satunya doang gitu ya. Oke? Harus balance. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Sudah kita bahas 5 soal. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita kembali lagi ke materi kita.